Adalah milik Allah. Sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Lha nek wong lho sari ngadeg dadi beda. Pengajian Ahluddin hari ini bertepatan pada tanggal ini tanggal 6 Oktober 2024 ini bertepatan dengan peringatan level dunia. Tanggal 6 Oktober diperingati sebagai Hari Senyum Sedunia. Senyum semua? Nah, kalau orang banyak senyum, insya Allah awet muda. Nggak sing meremut dan tua. Katanya dokter itu kalau orang senyum itu yang bekerja ototnya 34 yang ada. Tapi merengut, nah itu bisa ratusan. Jadi orang yang sering merengut, yang ratusan itu kendor, akhirnya keriput cepat tua. Maka cukup dengan senyum, jangan sampai merengut. Para Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang senyum, konsep Islam sangat luar biasa. Tabassumka fi wajhi akhika laka sedekah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Sudahkah Anda bersedekah hari ini? Sedekah senyum ya. Dan itu efektif untuk membahagiakan orang lain. Bahagiakan orang lain dengan apa yang panjenengan punya. Orang terkaya pun, crazy rich, kalau dia mau membahagiakan banyak orang dengan bagi-bagi uang, lama-lama uangnya habis. Maka tidak demikian dengan senyum. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari, Imam Al-Hakim, innakum la tasahuna nas bi amwalikum. Kalian tidak bisa membagi-bagi rata ke semua orang dengan hartamu. Memberikan kebaikan dengan harta akan bisa. Walakin liyasa'um basdul wajhi wa husnul khuluq. Tetapi kau bisa membagi-bagikan kebaikan kepada orang lain dan ini tidak akan pernah habis yang kamu miliki, yaitu dengan senyum, muka yang berseri-seri dan akhlak yang baik. Para Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, tersenyumlah, jangan merengut, jangan susah. Yakinlah takdir Allah itu indah. Seandainya kamu tahu dan takdir itu dibuka oleh Allah sekarang. Jangan suudzon kepada Allah. Aku sudah sholat kok nasibku kayak begini. Itu suudzon. Allah punya rencana yang luar biasa, yang indah, rencana tingkat tinggi yang itu tidak akan kamu pahami sekarang, tapi nanti pasti akan diketahui. Dan seandainya kamu tahu itu sekarang, kamu tidak akan susah. Makanya susah itu sia-sia. Jangan pernah susah, tersenyum saja. Mumpung ini hari peringatan Hari Senyum Sedunia. Sesusah apapun hidup, jangan pernah susah, merengut, suudzon sama Allah. Jangan. Bisa husnudzon, pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Ada satu kisah. Ini cerita nyata ya. Seorang pemain sepak bola yang luar biasa, Ronaldo. Kenal? Kenal gimana? Ronaldo, Masya Allah. Itu orang yang luar biasa kaya.
Dalam satu sumber disebutkan kekayaannya itu 7,8 triliun. Ronaldo itu lagi tumbasnya dawat itu banjir di laut. Jenengan semua tahu Ronaldo luar biasa sukses. Tapi siapa tahu kehidupan sebelumnya. Ibunya pernah bercerita, dulu pada waktu aku hamil Ronaldo bayi, aku datang ke dokter dan aku minta untuk menggugurkan kandungan. Yang itu bayinya Pak. Karena kesulitan uang, ibunya itu tukang masak dengan uang yang pas-pasan, pas butuh, pas gak ada. Kebutuhan banyak, kok hamil mau melahirkan, dia gak sanggup, nanti gak bisa bayar rumah sakit, datang ke dokter, tolong gugurkan kandungan. Maka dokternya saat itu mengatakan, jangan Bu, jangan, ini sehat tadinya, pasti ada akan kebaikan nantinya. Seandainya ibunya jadi menggugurkan dan dia tahu takdir Ronaldo menjadi orang terkaya, mesti dia akan nangis keruh-keruh, menyesal seumur hidup. Orang ini kalau belum nyampe takdirnya susah kan begitu. Ada pemain sepak bola yang lain, Zinedine Zidane. Tahu Zinedine Zidane? Belum tahu. Sama berarti. Tidak pernah ketemu. Zinedine Zidane itu juga merupakan pemain terkaya. Kekayaannya itu 120 juta US dollar. Kalau dikali 16.000 kurs sekarang kurang lebih 2 triliun. Triliun. Jadi ngerti T ini nolnya di mana? Itu dulu orang larat. Pada waktu seusia SD, dia latihan sepak bola. Mau datang ke lapangan nangis dia. Karena teman-temannya kalau main bola pakai sepatu bola asli, pakai sepatu bola. Sementara Zinedine Zidane pakai sepatu sekolah. Karena minta sama ibunya, nggak punya uang, dia sudah berangkat dia. Berangkat ke lapangan. Tapi begitu pulang dari lapangan dia tersenyum. Apa yang bikin tersenyum? Tatkala sudah nyampe rumah, berangkatnya nangis, pulangnya tersenyum. Apa yang bikin dia tersenyum? Dia mengatakan, tatkala aku pulang dari lapangan, jalan kaki, aku ketemu orang di jalan yang mana orang yang nggak punya kaki. Saat itu aku sadar, semahal-mahal sepatu bola lebih mahal kaki. Maka ibu-ibu yang kepingin gelang, kok burung keturutan. Ya Allah, wes ngene alhamdulillah sak larang-larangnya gelang yo, sik larangan tangan. Sing kepingin kalung burung keturutan ono model terbaru. Ya Allah, alhamdulillah wes ngene iki sing penting sehat. Sak larang-larangnya kalung sik larangan. Lelek syukur nanti akan ditambah tidak. Kayak siapa tadi? Zinedine Zidane. Ada lagi satu lagi, Lionel Messi, termasuk pemain terkaya dunia. Lionel Messi itu ditaksir kekayaannya 9,3 triliun, dan dia berasal dari keluarga yang sangat-sangat sederhana. Andaikan bikin rumah itu bukan rumah RS, rumah sederhana, tapi rumah RSSSS. Rumah sangat sederhana sekali, sampai selonjor saja susah. Itu Lionel Messi. Tapi pintar sepak bola, dari kecil pintar sepak bola. Dari usia SD sudah gabung di klub. Tapi begitu mau masuk ke klub profesional, diperiksa kesehatan, ternyata dia punya penyakit yang serius. Ternyata dideteksi dia ada gangguan hormon, di mana
kalau ini diteruskan dia tidak akan bisa tinggi, jadi tetap jadi anak kecil terus. Dan perawatannya satu itu kemudian ditanya ke rumah sakit, ini harus perawatan intensif per bulan, kurang lebih kalau duit sekarang 15 juta per bulan terapinya, dan dia tidak punya uang keluarganya untuk itu. Tapi dia tidak putus asa, dia terus berlatih. Sampai satu ketika ada tawaran sebuah klub sepak bola, dia menerima, ya, dia mau menerima asalkan dia pindah negara. Dan nanti kalau sudah pindah negara dan kemudian lolos, dan dia akan dibiayai kesehatannya sampai kemudian dia normal. Hanya lolos, diobati, ternyata bisa menjadi sehat dan menjadi pemain terbaik dunia dengan kekayaan 9,4 triliun. Siapa tahu dulu masalahnya kayak begitu. Maka tatkala kita sedang diuji oleh Allah dengan masa lalunya Ronaldo, masa lalunya Messi, ya kan itu, jangan putus asa. Boleh jadi 10 tahun ke depan jadi Ronaldo, kekayaannya, ya, kesuksesannya itu adalah desain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka teruslah husnudzon kepada Allah. Setiap ada masalah, hadapi dengan senyum. Kita yakin Allah memiliki rencana yang indah untuk kita, dan itu surprise buat kita. Kenapa nggak diberitahu sekarang? Ya namanya surprise, ya tidak surprise kalau nggak sekarang. Maka yakin terus, husnudzon kepada Allah. Jangan pernah menyesal, mengeluh. Bulan ini pun kosong, sedang kamu pun tahajud, pun Tuhan,